Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pena Guru Channel, satu channel yang membahas tentang pendidikan, budaya, dan literasi. Pada kali ini kita akan mengetengahkan tentang bagaimana cara menyusun PTK pada PTN terbatas sebagai tugas akhir dari PPG dalam jabatan. Perlu diketahui bahwa sejak pandemi melanda, kegiatan dilangsungkan dengan pembelajaran daring. Namun akhir-akhir ini pandemi telah lewat, pembelajaran dilakukan secara tatap muka terbatas. Nah, kali ini kita akan mengetengahkan bagaimana teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu membuat PTK, penelitian tindakan kelas, terutama pada mahasiswa PPG dalam jabatan. Sebenarnya semuanya teman-teman sahabat di seluruh Indonesia dapat mengunduh langsung di bawah deskripsi channel ini tentang PTK sebagai tugas dari PPG Prajabatan 2022. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terbatas kali ini memungkinkan guru sudah dapat melaksanakan kegiatan secara hibrid, yaitu bisa virtual meeting dan asinkronus, yakni bisa pembelajaran langsung, sinkron, baik sinkron di kelas maupun virtual meeting, dengan asinkronus, yaitu melalui tugas-tugas yang bisa dilihat atau diunggah kapan saja. Nah, pada kali ini pembelajaran tatap muka terbatas ini dimaksudkan sebagai upaya kita dapat melaksanakan pembelajaran berbasis atau pembelajaran tatap muka dengan basis tugas yang bisa dijadikan kegiatan penyusunan PTK, ya, PTK penelitian tindakan kelas. Perlu diketahui bahwa untuk memulai PTK, para sahabat juga harus memahami potensi-potensi atau kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kelas pembelajaran. Sekali lagi, kepada mahasiswa PPG, pendidikan profesi guru dalam jabatan, bahwa menyusun PTK seperti tahun-tahun sebelumnya merupakan tugas akhir. Nah, di sini sebenarnya para sahabat bisa mendownload di web alepenaku.com dan juga disediakan pada bagian bawah deskripsi ini. Nah, sebelum pada bagaimana kita dapat mendownload contoh PTK, perlu diketahui bahwa guru itu sebenarnya seperti dokter, ya. Bagaimana mampu mendiagnosa penyakit siswa, tanda kutip, siswa yang mengalami gangguan belajar seperti malas, lambat belajar, kemampuan membaca rendah, sulit menghitung, kemudian kemampuan berbicara kurang. Maka ini sebagai tanda kutip penyakit siswa yang harus segera diobati oleh guru sebagai tanda kutip dokter, ya. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian yang kita hormati, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian kelas, kita perlu bertanya, apa sih peran guru sebagai dokter di kelas? Nah, perlu diketahui, tentu saja guru harus mencari solusi dari keadaan yang sudah dialami, di mana sekolah atau kelas sebagai ruang perawatan bagi siswa, sehingga siswa yang sakit harus segera diobati, ya, tanda kutip. Apa obatnya? Yaitu perlakuan guru untuk meningkatkan kekebalan siswa atau imunitas.
Perlakuan guru itu sebagai obat dapat berupa apa saja? Metode, model, strategi, dan teknik pembelajaran ya yang bisa diterapkan. Nah, di sini kita sajikan langkah-langkah praktis yang harus ditempuh oleh guru dalam menyusun PTK sebelum laporan dibuat. Guru menganalisa hambatan yang dialami oleh siswa, salah satunya. Jadi kalau ada hambatan-hambatan belajar, guru harus mampu menganalisanya. Kemudian guru menentukan kompetensi dasar yang paling rendah dicapai oleh siswa atau siswa belum memadai. Kemudian mempelajari kemungkinan penyebabnya. Catat, analisa kembali, kemudian renungkan dan refleksi. Coba mencari solusi berupa metode apa yang paling relevan untuk bisa diterapkan di kelas agar siswa tidak mengulang ya permasalahannya. Kemudian mintalah bantuan guru lain untuk berdiskusi. Sampaikan rencana kita bahwa kita akan merancang metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Sampaikan kepada siswa bahwa kita akan menerapkan metode-metode yang relatif baru. Kemudian memberikan jadwal kegiatan pertemuan pertama dan selanjutnya bergantung siklus penelitian atau siklus kegiatan pembelajaran ya. Siswa bisa mempersiapkan diri dalam menerapkan metode yang baru dikuasainya. Ingat bahwa metode yang baru guru harus mampu menerapkannya. Kemudian laksanakan kegiatan pembelajaran dengan tindakan yang baru dengan metode yang akan diterapkan atau alat peraga yang digunakan ataupun strategi yang akan digunakan. Setelah ada hasil penelitian dengan merekrut data-data hasil penelitian, maka tinggal menyusun laporannya ya. Jadi laporan disusun sebagai hasil penelitian tindakan kelas. Jika sudah dicapai hasil penelitian sesuai dengan harapan dan keinginan, laporan disusun dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Nah, dalam struktur penulisan dari bab 1 sampai bab 5, paling tidak kita harus mampu bagaimana menulis pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode penelitian, laporan dan pembahasan atau hasil dan pembahasan, kemudian penutup. Di sini juga disajikan beberapa contoh PTK mata pelajaran yang dapat diunduh pada laman alepenaku.com. Ada juga contoh halaman judul, isi PTK secara lengkap dan beberapa lampiran. Jadi para sahabat guru di Indonesia dapat mendownload atau mengunduh di bagian deskripsi Pena Guru channel ini. Salah satu contoh di sini ada PTK Bahasa Indonesia, Matematika, PKN dan selanjutnya. Kemudian di laman Alepenaku juga sudah ada cara mudah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Di sini kita coba melihat contoh PTK sebagai tugas PPG, tugas akhir yang bisa di-download juga di laman alepenaku.com. Kata kuncinya PTK tugas PPG. Kemudian bisa juga diunduh pada deskripsi channel ini ya. Jadi Bapak Ibu semua mahasiswa PPG dalam jabatan tinggal mengunduh, kemudian bisa dijadikan sumber inspirasi, sumber pengetahuan, tambahan referensi bahwa melaksanakan PTK itu disusun atau dilakukan berdasarkan pengalaman nyata atau kegiatan-kegiatan yang ada di kelas ketika siswa mengalami hambatan. Di sini jika kita klik download maka sudah ada bab 1 sampai bab 5 PTK sebagai tugas PPG dalam jabatan. Sekali lagi, saudara Bapak Ibu sekalian tinggal mengunduhnya ya, tinggal mengunduh saja.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di sini juga perlu dipahami bahwa dalam rangka menunaikan tugas PPG dalam jabatan, PTK yang dicontohkan merupakan hasil penelitian tindakan kelas pada PTM terbatas atau pertemuan terbatas. Untuk lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain yang kredibel, kemudian sehingga dapat dijadikan bahan bandingan dalam menulis penelitian tindakan kelas sebagai tugas dari PPG. Saya kira demikian informasi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membangun yang lebih progresif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, serta unduh link-link yang relevan dengan tugas akhir PPG dalam jabatan di bawah deskripsi channel ini. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.